pada video kali ini saya akan melakukan simulasi rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, untuk simulasinya kita menggunakan aplikasi Pet Simulation. Nah, aplikasi ini bisa kita akses secara online melalui website maupun Google. Nah, Google-nya itu bisa Chrome maupun yang lainnya. Nah, untuk cara aksesnya kita langsung aja kunjungi website Pet Simulation. Nah, kemudian kita kunjungi website colorado.edu. Nah, pada Pet Simulation di sini terdapat berbagai macam simulasi, dari simulasi fisika, kimia, matematika, biologi, dan lain sebagainya. Karena kita akan melakukan simulasi rangkaian listrik, kita pilih yang fisika. Nah, di dalam Pet Simulation di sini terdapat berbagai macam project untuk kita bisa praktekkan, di mana di sini terdapat konstruksi sirkuit DC maupun AC, kemudian dan lain sebagainya. Nah, untuk pada simulasi rangkaian seri dan paralel kita menggunakan konstruksi sirkuit DC Virtual Lab. Nah, ini kita bisa akses, kemudian kita bisa download maupun kita langsung simulasi dalam web tersebut. Ini adalah tampilan untuk kita melakukan simulasi rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Sebelum itu jelaskan bahwa rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, dalam simulasi ini kita bisa membuat sebuah rangkaian listrik, di mana di sini terdapat beberapa elemen, ada kabel, baterai, bola lampu, resistor, saklar, dan lain sebagainya. Nah, untuk tampilan pada rangkaian bisa kita lihat yaitu untuk arus elektron maupun konvensional atau arus listrik nanti yang mengalir. Nanti kita bisa melihat arah dari arus listrik maupun elektron. Kemudian di sini juga terdapat nilai nanti hambatan nilainya nanti akan bisa diketahui. Kemudian di sini juga ada voltmeter dan juga ampermeter. Nah, rangkaian listrik di sini adalah rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka yaitu sebuah rangkaian di mana arus tidak dapat mengalir sehingga lampu tidak bisa menyala. Sedangkan rangkaian tertutup yaitu rangkaian yang bisa mengalirkan suatu arus listrik sehingga hambatan ataupun lampu bisa menyala. Nah, pada gambar ini yaitu sebuah contoh rangkaian tertutup. Jika saklar kita nyalakan, maka lampu menyala, dan ini yang disebut dengan rangkaian tertutup. Nah, untuk rangkaian seri di sini sama, kita membutuhkan komponen baterai, kemudian kita juga menggunakan bola lampu, kemudian kita juga membutuhkan saklar. Nah, setelah semua komponen tersebut kita sambungkan dengan kabel. Nah, untuk simulasi Pet Simulation ini saya kira sangat mudah ya untuk kita melakukan suatu praktik simulasi untuk membuat sebuah rangkaian listrik. Nah, di sini kita sambungkan satu persatu sampai semuanya terhubung. Di sini rangkaian serinya sudah kita buat. Rangkaian seri tersendiri yaitu
adalah rangkaian listrik yang paling sederhana karena arus yang mengalir hanya pada satu jalur saja. Nah, jadi rangkaian seri ini disusun secara berjajar ya, antara lampu satu dan juga lampu kedua, tanpa ada cabang. Nah, di sini kita langsung saja nyalakan saklarnya. Nah, di sini untuk elektronnya sudah berjalan. Nah, elektron pada rangkaian seri berjalan melalui kutub negatif ke kutub positif. Kemudian untuk arus listrik ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, kekurangan menggunakan rangkaian seri ini yaitu boros listrik karena nyala lampu tidak stabil jika semakin banyak lampu yang digunakan, dan jika salah satu lampu rusak atau dilepas, maka aliran listrik akan terputus semua karena arus listrik tidak bisa berjalan karena salah satu dari komponen tersebut rusak. Kemudian kita akan mengetahui kuat arus dan juga beda potensial pada rangkaian seri. Nah, untuk kuat arus kita menggunakan ampermeter. Kita bisa mengetahui arus yang mengalir pada rangkaian seri yang sudah kita buat. Nah, kuat arus sendiri pada masing-masing resistor adalah sama, yaitu I sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi, kuat arus ini sama. Pertama kita lihat kuat arus pada sumber listrik, yaitu 0,45. Kemudian kita cek pada lampu yang pertama. Nah, arusnya yaitu 0,45. Kita juga tes pada rangkaian yang kedua, yaitu lampu yang kedua. Arus yang mengalir yaitu 0,45. Jadi kuat arus pada rangkaian listrik ini masing-masing sama. Kuat arus yang ditunjukkan yaitu 0,45. Kemudian kita cek tegangan menggunakan voltmeter. Nah, tegangan atau beda potensial ini pada ujung-ujung resistor gabungan sama dengan jumlah beda potensial ujung-ujung tiap kapasitor. Jadi, kalau dirumuskan yaitu V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, kita lihat tegangan awal pada sumber listrik yaitu pada baterai. Nah, di sini menunjukkan tegangan pada baterai yaitu berjumlah 9 volt. Kemudian kita cek pada lampu, masing-masing lampu. Nah, di sini menunjukkan tegangan yaitu menunjukkan 4,50 volt. Kemudian kita hitung juga pada lampu yang kedua. Yaitu sama-sama 4,50. Jadi beda potensial atau tegangan dalam rangkaian seri yaitu jika dirumuskan yaitu V sama dengan V1 ditambah V2. Jadi lampu 1 ditambah lampu 2. Tegangan tadi kan lampu 1 4,50 volt. Kemudian di sini lampu kedua 4,50 volt. Kalau dijumlahkan yaitu berjumlah 9 volt. Jadi tegangan totalnya yaitu 9 volt. Baterai yang keluar dan masuk yaitu tegangannya 9 volt. Ini adalah sebuah contoh rangkaian paralel di mana rangkaian listrik paralel ini disusun atau dihubungkan secara cabang, ya, artinya rangkaian ini bisa membagi arus. Nah, kita coba untuk menyalakan saklarnya. Nah, di sini arus yang mengalir
rangkaian listrik sudah terhubung, jadi lampu bisa menyala. Kemudian kita lihat elektronnya di sini yaitu bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, sedangkan untuk arus yang mengalir yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu kita ukur tegangan pada masing-masing rangkaian. Yang pertama yaitu tegangan yang ditunjukkan pada rangkaian listrik paralel yaitu 9 volt. Kita ukur pada masing-masing tegangan bola lampu. Nah, di sini menunjukkan tegangan 9 volt. Untuk bola lampu yang kedua, sama 9 volt. Nah, bisa kita simpulkan bahwa beda potensial atau tegangan pada masing-masing resistor pada rangkaian paralel ini yaitu sama. Kemudian kita ukur arus. Kita cek arus menggunakan ampermeter. Pada kuat arus ini, pada ujung-ujung resistor, gabungan sama dengan jumlah kuat arus pada ujung-ujung tiap kapasitor. Jadi jika dirumuskan matematika, I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Kita coba hitung untuk kuat arus pada sumber tegangan baterai. Sama, yaitu tegangannya 1,8 ampere. Kemudian kita lihat pada sumber tegangan pada lampu yang pertama yaitu 0,9 ampere. Kemudian untuk tegangan yang kedua yaitu 0,9 ampere. Nah, jika dijumlahkan antara I1 dan juga I2, lampu 1 dan lampu 2, yaitu maka akan menghasilkan arus listrik yaitu 1,8 ampere. Nah, untuk kuat arus pada rangkaian paralel yang dijelaskan berarti benar.